Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir kita sampai ke pembahasan amr itu dia untuk litolabil mahiyah aja. Itu untuk pokoknya yang penting terlaksananya yang diperintahkan. Dah itu. Nggak ada urusan apakah harus segera ataukah nanti nggak urusan apakah harus berulang-ulang, tapi pastinya minimal sekali. Sebelum situ saya mau ngasih tebak-tebakan dulu sekaligus murojaah. Hindun, siapa Hindun? Siapa Hindun? Hindun binti Utbah, siapa itu beliau? Radhiyallahu anha. Istri Nabi. Hindun binti Utbah bukan istri Nabi. Istri Nabi Hindun binti Abi Sufyan. Kalau Hindun binti Utbah siapa? Istrinya? Hindun binti Utbah. Iya. Oh ya, Abu Sufyan sih. Iya benar. Istri Abu Sufyan Hindun juga. Iya. Istri Abu Sufyan. Bukan anaknya Abu Sufyan. Iya, bagus. Apa nama kunyahnya Hindun istri Nabi? Apa kunyah beliau? Apa Ummu Habibah? Benar, Ummu Habibah binti Abu Jahal. Ya, Hindun. Sekarang jadi Ummu Habibah itu Hindun. Hindun yang istri Nabi adalah, bentar. Ya, Ummu Salamah. Itu Hindun istri Nabi. Kalau istri Nabi Ummu Habibah Romlah. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, Romlah. Tapi ada Romlah yang berpendapat namanya Hindun juga betul. Binti Abu Sufyan. Tapi ada yang berpendapat Romlah nama istri Nabi apa namanya Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Itu Hindun, ya wakilah Hindun. Tapi yang masyhur adalah Romlah. Oke. Berarti Hindun ini berarti siapa Nabi dalam sudut pandang ini? Mertua. Seperti mertua ya. Coba nanti dicek apakah Romlah ini anaknya Hindun betulan? Ya. Ini maksudnya beliau anaknya Abu Sufyan fix. Tapi siapa istri Abu Sufyan yang melahirkan Hindun? Gitu ya. Sepertinya bukan Hindun binti Utsbah. Ya benar bukan. Tapi Sofiyah binti Abil As. Ya. Jadi istri Nabi ada namanya Ummu Habibah. Nama asli beliau adalah Romlah. Tapi gila Hindun. Kalau yang benar Hindun Ummu Salamah ya. Ini binti Abi Sufyan. Oke. Nah tapi Abu Sufyan itu istri dari Abu Sufyan yang melahirkan Ummu Habibah siapa? Tadi Sofiyah binti Abil As. Sip. Jadi bukan Hindun yang binti Utsbah yang melahirkan Ummu Habibah. Ya. Berarti Hindun binti Utsbah itu seperti mertua Nabi, tapi bukan mertua betul-betulnya Nabi. Yang mertua betul-betulnya adalah Abu Sufyan. Hindun ini berarti kayak apa ya berarti? Ibu tiri, mirip-mirip gitu. Nggak ibu tiri. Mertua tiri, coba istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Tapi ngerti ya? Ya Abu Sufyan nikah dengan beberapa perempuan, salah satunya melahirkan Ummu Habibah, istri Nabi, dan
Salah satunya adalah Hindun binti Utbah. Hindun terkenal biasanya kalau orang Indonesia tahu Hindun, gara-gara Hindun ngapain? Contoh Membayar. nahu. Oke, contoh nahu. Gara-gara membayar si Hindun jadi contoh nahu sering gara-gara satu ya dia beliau populer, satu nama Arab yang populer juga karena dia nama muannas tapi bertanwin. Nama muannas tapi munsorif ya. Itu kenapa dia dan dia ringan juga Hindun, Zaidun, ringan, Zaidun, Hindun gampang. 3 huruf, huruf keduanya sukun. Yang mau saya sampaikan adalah Hindun itu terkenalnya di Indonesia diantara gara-gara beliau yang membayar Wahsy. Diriwayatkan demikian, membayar Wahsy untuk apa? Untuk mengapain? Makan jantungnya Hamzah. Sebenarnya bukan untuk makan jantung, untuk menombak ya, melempar lembing ke Hamzah. Hamzah kemudian ketika meninggal radhiyallahu anhu, dan itu salah satu yang bisa dipastikan kesyahidannya adalah Hamzah. Syahid di medan Uhud karena Nabi SAW sebut tentang kesyahidan beliau. Kemudian Hindun diriwayatkan juga tidak begitu meyakinkan sanadnya memakan jantung, tapi tobat. Nah, masuk Islam tuh waktu Mekah, kemudian datanglah menjumpai Nabi SAW. Kita nggak tahu apakah itu terjadi langsung di tahun ke-8 ataukah di lain waktu. Intinya Hindun bilang pada Nabi SAW, sesungguhnya suami saya, siapa suami Hindun di sini? Adalah Abu Sufyan. Rajulun syahihun, orang yang kikir, la yu'tini min ma yakfini wa yakfibani. Yang nggak ngasih aku la yu'tini min malihi dari hartanya, ma yakfini apa yang cukup buatku, wa yakfibani dan cukup buat anak-anak kami atau anak-anak kami yang dari saya. Jadi Abu Sufyan waktu itu juga punya istri lain, ngasih ke istri lain, cukup ke Hindun enggak? Bisa jadi. Allah, nanti coba bagus kalau diteliti lebih dalam. Akhirnya Hindun curhat begitu, ngadu ke Nabi SAW, kemudian minta izin. Minta izin. Apa? Minta izin buat apa? Nah, kata beliau, Mencuri. ya, minta izin mencuri, ngambil harta diam-diam. Ya. Illa kata Hindun, illa ma akhadhu min malihi bi ghairi ilmihi, kecuali kalau saya ambil dari uangnya tanpa diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mertuanya Nabi, hati-hati ini. Satu hal yang kadang kurang disadari orang ketika baca hadis ini POV-nya adalah Nabi ditanya tentang mertua beliau, Abu Sufyan mertua. Dan sahabat mulia. Abu Sufyan akhirnya jadi sahabat mulia. Setelah tadinya musuh bebuyutan, jadi ini Abu Sufyan begitu keras permusuhan terhadap Nabi, tapi kemudian akhirnya Allah hidayah, Allah beri hidayah. Akhirnya Hindun minta izin buat fahal alayya fi dzalika min junah. Dosa enggak saya kalau ngambil diam-diam? Berarti Hindun minta izin. Kata Nabi apa? Khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah. Nih, pertanyaan di sini. Khudhi min malihi. Khudhi ini apa nih khudhi ini? Fil amr. Fil amr, perintah. Oke. Hukum asal perintah apa teman-teman? Wajib. Wajib. Berarti wajib mencuri. Nah, gimana? Ayo, berdasarkan yang sudah kita pelajari, apa hukum yang dihasilkan dari perintah ini? Ibahah. Udah lewat. Hah? Ibahah. Ibah mubah. Mana? Nih di sini. Ya. Wa annaha in waradat ba'da hawrin aw istidzanin falil ibahah. Gitu ya. Wa anhai wa anna sighata if'al. Ha, di sini maksudnya wa anna sighata if'al. Itu kalau datang setelah minta izin, ada permintaan izin terus Nabi perintah, maka itu bukan menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan pada dasarnya menunjukkan pembolehan. Gitu ya. Oke. Bisa dimengerti contohnya? Contoh lain. Ada seorang perempuan di zaman Nabi namanya Syifa binti Abdullah. Atau kunyanya Ummu Quraib. Dia jago meruqyah sejak jahiliyah. Tapi pas sudah masuk Islam, beliau bilang, la arqi hatta astadzina Rasulullah SAW. Saya nggak mau meruqyah lagi
sampai aku minta izin ke Nabi. Nah, hadis riwayat Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Kalau tadi Bukhari Muslim. Fa'atathu, kemudian perempuan tersebut datang ke Nabi. Fasta'dzanathu, minta izin ke Nabi. Minta izin buat apa nih? Hai, baru bergabung salam bergabung Conta. Minta Itu izin buat aku ada di meruqyah. dari Maka Pak. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Minta izin buat meruqyah. Maka kata Nabi SAW, irqi malam yakun fihi syirkun. Perintahnya Nabi begini, irqi. Ruqyah lah. Irqi perintah berarti. Malam yakun fiha syirkun. Malam yakun fiha syirkun. Perintah bukan nih? Ruqyah lah. Selama tidak ada kemusyrikan. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Perintah bukan ini? Perintah. Perintah. Apa hukumnya ruqyah di sini? Wajib? Enggak. Ya, tapi mubah, ibah. Kenapa kok bisa ibah? Mubah. Ini hukum asal ruqyah ya, itu mubah. Ya dalam kondisi tertentu naik dia jadi sunnah, dalam kondisi lain bisa naik jadi wajib. Bisa juga turun jadi haram ya bahkan. Tapi kalau hukum asal ruqyah tanpa kemusyrikan mubah. Dari mana kita dapat simpulan tersebut? Dari kaidah bahwasanya wa annaha in waradat ba'da hawrin aw istidzanin wal ibaha. Kalau datang if'al perintah setelah adanya apa? Minta izin, maka untuk pemubahan. Dan penulis itu detail sekali Syekhul Islam memilih kata wa anna sighata if'al. Beliau nggak pakai kata-kata wa annal amro dan maksudnya amar enggak. Kenapa? Karena kalau dia untuk ibahah, maka ibahah disebut amar enggak? Apakah mubah itu makmur? Perbuatan yang mubah itu makmur bihi? Enggak. Nah, nanti itu isu agak detail ya. Dan simpulannya adalah enggak. Makanya pas banget di sini memakai kata-kata sirah, sirah if'al, sirah. Kemudian giliran nahi pakainya sirah an-nahi. Oke. Contoh lain, bak-bakan lagi. Nabi SAW pernah bersabda begini. Idza wajatum fulanan wa fulana fa ahriquhuma binnar. Gimana kata Nabi? Ini hadis Bukhari. Idza wajatum, kalau kalian menemukan fulanan wa fulana fa ahriquhuma binnar. Apa kata Nabi? Maka apa nih? Fa ahriquhuma binnar. Maka apa? Bakar. Bakarlah keduanya dengan api. Ini amar bukan nih? Perintah bukan? Perintah bukan nih? Amar, Ustaz. Perintah. Dan hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Oke. Jadi perintah untuk membakar di sini wajib. Wajib. Kan perintah Nabi hukum asalnya wajib. Tapi ternyata Nabi SAW kemudian mengatakan, ini amartukum antuhriku fulanan wa fulana. Dulu tadinya saya memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan. Wa inna naro la yu'adzibu biha illallah. Kemudian Nabi bilang, dan sesungguhnya tidak boleh seseorang, ini mengandung makna nahi. Tidak boleh seorang membakar dengan api kecuali Allah. Tidak boleh ada yang membakar dengan api kecuali Allah. Ini maksud membakar makhluk hidup yang membakar. Semisal hewan atau manusia itu ini maksud. Dalam konteks hukuman. Ya, dalam konteks hukuman.
Jangan dibayang. Karena kata-kata di sini yu'adzibu. La yu'adzibu berarti hukuman. Jangan dibayangkan nggak boleh bakar ayam ya. Bakar kambing, sate enggak, itu boleh. Tapi yu'adzibu yang nggak boleh mengazab, menyiksa, menghukum. Oke, berarti di sini apa yang terjadi nih? Kata Nabi habis merintahkan untuk bakar, ternyata Nabi bilang la yu'adzibu biha binar illallah. Apa yang terjadi berarti? Apa yang terjadi nih? Larangan setelah perintah, Ustaz. Larangan setelah perintah. Oke. Apa konsekuensinya kalau larangan ada setelah perintah? Perintah wajib terus dilarang. Jadi apa? Tahrim. Menunjukkan pengharaman. Menunjukkan pengharaman. Maka apa hukum membakar orang dengan api dalam bentuk hukuman? Hukumnya haram. Kan tadi diperintah sama Nabi sebelumnya. Iya, tapi sudah dilarang. Jadilah perintah. Kalau setelahnya ada larangan, larangan setelah perintah menunjukkan pengharaman. Oke. Itu barangkali di antara contoh. Ada lagi seperti satu lagi. Hadis tentang Uraniyin. Ini orang-orang dari kabilah Urainah datang ke Madinah, kemudian sakit mereka, sakit karena sakit Nabi kasih arahan untuk berobat, maka minum susu dan maaf dicampur dengan apa? Urin unta, tapi mama mereka setelah sembuh, kemudian mereka rampas unta-unta tersebut dan bahkan penggembala Nabi menggembala untanya di apa namanya? Dibunuh, disiksa. Kemudian kabur mereka. Nabi suruh cari yang gitu hadis Bukhari Muslim. Dan dalam riwayatnya dikatakan begini, fa'amara bihim, Nabi suruh supaya mereka diapain? Fasumiru fasammaru a'yunahum. Maka para sahabat memaku mata mereka, ini matanya dipaku, ngeri banget. Wa qat'u aydiyahum, dan mereka dipotong tangannya, bersilang. Kemudian kaki dipotong tangan dan dipotong kaki, tangan kanan, kaki kiri. Waturiku, kemudian mereka dibiarkan fi nahiyatin minal harrah, di salah satu sudut dari padang panasnya tepian Madinah, hatta matu ala tilkal hal, kemudian mereka mati begitu, ini digantung. Ini hukuman yang waktu itu Nabi SAW bebankan dengan disuruh. Kata Qatadah, Tuma, kemudian Nabi SAW naha anil muslah, Nabi melarang muslah. Muslah itu hukuman seperti tadi, dilarang hukuman seperti tadi. Hukumannya nggak boleh sampai orang di matanya dipalu gitu, dipaku. Oke, berarti di sini Nabi tadinya menyuruh fa'amara bihim, nyuruh, tapi kemudian habis itu melarang. Berarti ada larangan setelah apa? Perintah. Jadilah hukumannya apa? Sekarang hukumannya haram. Menghukum dengan memalu mata haram. Cukup memotong tangan kanan, kaki kiri, kemudian digantung. Itu aja. Cukup. Itu hukuman untuk salah satu jenis kejahatan namanya muharabah. Yang namanya muharabah. Atau Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Surat 5 ayat 33. Surat 5 ayat 33. Oke. Karena pembahasan baru ya. Al-asahu kata penulis mas'alatun, kata Syekhul Islam Al-Ansari rahimahullah yang wafat tahun 926, annal amro la yastalzimul qadha, bahwasanya perintah tidak mengharuskan juga adanya qadha.
Bal innama yajibu bi amrin jadid. Terus kalau ada qada itu gimana? Pakai dalil apa? Bi amrin jadid, dengan perintah yang baru. Fokus soalnya. Isu enggak gampang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah, kemudian ada orang yang nggak ngerjain, alasan apapun, ntar dulu, alasannya kita singkirin dulu kenapanya. Tapi intinya atas alasan apapun, dia nggak ngerjain sampai berakhir deadline-nya. Ya. Berakhir masa waktu pekerjaan itu berakhir. Oke. Pertanyaan saya, kalau nggak ada dalil, maka apakah orang-orang yang nggak ngerjain tadi itu harus tetap ngerjain setelah sudah berakhirnya waktu? Itu pembahasan. Perumpamannya gini, kalau ada dosen nyuruh kita, mahasiswa sekalian, sebelum 18 Agustus, kalian harus mengumpulkan makalah. Ternyata ada mahasiswa nggak ngumpulin sampai berakhir tanggal 18 Agustus. Umpama hari Senin dia baru ngumpulin, tanggal 19 Agustus. Atau minimal ntar kita jangan bahas dia ngerjain tanggal 19, dia belum ngumpulin lah tanggal 18. Berakhir tanggal 18, masuk tanggal 19, hari Senin belum ngerjain dia. Oke. Dia masih tetap harus ngerjain nggak? Ayo gimana? Gimana teman-teman? Ada mahasiswa dikasih tenggat waktu kerjain tugas makalah kumpulin maksimal tanggal 18. Tanggal 19 dia belum ngerjain. Tetap harus ngerjain nggak? Apa nggak usah? Ada nggak berguna? Orang disuruh cuma tanggal 18. Gimana? Teman-teman gimana sendiri? Teman-teman sendiri gimana? Kalau kayak gitu situasinya. Ngerjain apa nggak? Tanya dulu, Ustaz. Oke. Nah, nanya dulu nih berarti bagus sesuai dengan pelajaran kita sekarang. Jadi memang menurut mazhab Syafi'i ya, dan menurut mazhab Maliki juga. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hanbali. Bahwasanya untuk qada ini udah lewat waktu terus tetap ngerjain ya. Itu butuh dalil. Gak cukup perintah yang pertama. Butuh dalil lain. Jadi maksud bi amrin jadid ai bi dalilin munfasil. Itu maksudnya. Amrin jadid apa maksudnya? Dalilin munfasil. Bukan maksudnya amrin jadid nunggu Nabi hidup, Nabi bangkit dari kubur kemudian nyuruh. Enggak gitu. Amrin jadid enggak gitu ya. Tapi dalilin munfasil. Dalil terpisah. Jadi kalau ada orang, kita jangan bahas yang ninggalin sholat sengaja dulu ya. Kita bahas orang ketiduran. Ya, umpama lupa aja jangan ketiduran. Ketiduran, lupa aja. Umpama ada orang lupa dia udah sholat atau belum. Lupa dia. Kan dia ngira udah sholat atau belum. Sholat subuh. Begitu jam 8, dia padahal terbangun, dia nggak kondisi ketiduran, nggak, dia bangun. Cuma dia lagi di tempat yang nggak dengar azan. Tiba-tiba kok matahari udah terbit, dia tadi sih udah subuh tuh belum? Iya belum subuh. Oke. Sekarang dia sholat apa enggak nih? Tetap sholat apa enggak? Ayo, gimana nih, teman-teman? Dia lupa belum sholat subuh, baru sadar setelah udah masuk waktu pagi, ya, maksudnya udah terbit matahari. Nah, gimana? Pada asalnya Betul, pada dasarnya dia nggak kena kewajiban apa-apa. Karena perintah Allah cuma kerjain sholat subuh, batas waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Dah. Dia ngerjain apa nggak ngerjain, habis itu apapun alasannya, butuh dalil lain. Ya innama yajibu bi dalil munfasil. Istilahnya bi amrin jadid. Nah, sekarang menurut mazhab Syafi'i begitu. Jadi nggak cukup banget. Tapi kan tadi udah diperintah di awal. Enggak. Karena kata mazhab Syafi'i, al asahu annal amro la yastalzimul qadha. Sekadar perintah sekali itu tidak mengharuskan qadha. Enggak. Cuma mengharuskan ada qadha, butuh dalil baru. Butuh dalil baru. Ngerti ya? Pertanyaannya sekarang, ada dalilnya nggak? Kalau orang lupa sholat itu mesti qadha. Ada nggak?
Tetap mesti ngerjain. Ada apa hadisnya? Man nasiya atau man nama an salatin aw nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa atau ketiduran dari sholatlah dia ketika dia mengingat. Kata-kata fal yusolliha idza dzakaraha itu perintah baru dari Nabi. Dalil berbeda dari perintah mendirikan sholat yang pertama di Quran. Aqimis sholatus jenis. Begitu. Kalau nggak ada dalil tersebut, ya, dan nggak ada dalil lain apapun memerintahkan orang skip sholat itu, kalau dia kelupaan atau ketiduran itu mesti tetap ngerjain sholat qadha, maka menurut mazhab Syafi'i ya udah nggak ada kewajiban qadha. Gitu ya. Dalil lain, Nabi SAW bersabda, atau Aisyah radhiyallahu anha cerita dulu. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, perempuan haid itu gimana puasanya? Kan kata Aisyah, nggak puasa, nggak sholat, nggak puasa. Terus kalau udah selesai haid, puasa qadha apa enggak? Kata Aisyah, enggak. Kemudian orang ini ditanya oleh Aisyah, aharuriyatun anti, kamu khawarij bukan? Karena khawarij berkeyakinan sholat di qadha. Sholat di qadha. Kalau perempuan haid udah suci di qadha. Kemudian kata Aisyah, ketika ditanya kenapa beda, Aisyah cuma jawab dan cerdas. Kana yusibuna dzalik. Dulu kita udah haid zaman Nabi. Makana ya'muruna biqada'is shaumi wa lam ya'murna biqada'is shalah. Nabi SAW hanya menyuruh kami mengqadha puasa, tidak menyuruh kami mengqadha salat. Oke, cakep. Dari perkataan Aisyah, Nabi nyuruh kita qadha puasa, makanya puasa di qadha perempuan haid. Tapi nggak nyuruh kita qadha salat. Menunjukkan berarti apa? Bahwa untuk mengqadha baru wajib butuh dalil terpisah, butuh amrun jadid istilah. Bisa dimengerti nih? Oke. Kita sebelum ke sholat lagi, kita bahas buah dari perbedaan pendapat ini dulu. Kan tadi saya bilang ada perbedaan pendapat. Yaitu kalau orang lupa sholatnya itu lagi safar. Jadi lagi safar, dan kalau safar berarti kan qasar. Dari 4 rakaat jadi berapa? Nah, qasar dari 4 jadi 2. Sekarang dia udah nyampe tanah air, udah nyampe rumahnya lagi di Depok. Dia ingat, oh iya, waktu itu lagi safar, belum sholat tuh. Umpama sholat apa, isya lah. Waduh. Pertanyaan saya. Sekarang mesti ngerjain nggak sholat isyanya tersebut? Ini maksudnya mesti di sini tentu nggak harus segera ya, nggak harus segera, kan lupa. Orang ninggalin sholat lupa atau ketiduran, mengqadhanya nggak harus segera. Mengqadha boleh seumur hidup. Ini ada keleluasaan, maupun lebih cepat lebih baik. Ya. Beda halnya dengan orang meninggalkan sholat secara sengaja. Nanti kita bahas itu. Tapi kita bahas dulu intinya orang ini ketika dia, iya ingat belum sholat isya waktu safar. Sekarang berarti dia kan mesti nih ngerjain sholat isya. Kalau dia mau ngerjainnya sekarang, ngerjainnya berapa? 2 rakaat atau 4 rakaat? Oke. Sholat isya 4 rakaat jelas. Tapi kenapa ada kemungkinan 2 rakaat? Karena dia lupa sholatnya saat kapan? Safar. Saat sedang safar. 2 rakaat safar. Sekarang dia ingat udah di rumah. Apa dia 2 rakaat ngerjainnya? Apa 4 rakaat? Ini salah satu buah perbedaan ini. Menurut mazhab Hanafi misalnya, dia ngerjain 2 rakaat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, perintah qadha itu perintah yang pertama, yaitu perintah dirikanlah sholat. Maka ketika ada orang sedang safar, dia 2 rakaat,
Maka ketika qada udah perintah yang sama, nggak perintah baru. Maka perintah yang berlaku adalah perintah saat waktu dia safar. Ya udah 2 rakaat. Begitu kata Malik. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Qada butuh perintah baru. Berarti perintahnya adalah dia kondisi sedang sekarang. Apa sekarang? Yaitu sedang tidak safar. 4 rakaat. Jelas ya? Ini salah satu buah dari perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapatnya memang dalam sebagian kasus itu khilaf lafzi atau khilaf manhaji lah. Artinya perbedaan metode maksud khilaf manhaji di sini. Bukan beda manhaj antara Ahlussunnah dengan Rafidhah atau Mu'tazilah, bukan ya. Maksudnya beda metode aja, ntar kita akan lihat habis ini. Tapi betul di sebagian kasus beda, kayak beda pola aja, beda urutan. Di sebagian kasus beda betul lah, seperti kasus tadi. Nah, yang bedanya beda metode itu kalau dalam kasus wajibnya mengkodok sholat orang yang meninggalkan sholat sengaja. Jadi ada orang ninggalin sholat sengaja, kemudian dia mau tobat. Nah, sholat yang kemarin dulu dia tinggalkan sengaja itu wajib dikodok apa enggak? Nah, ini diskusi ulama. Di mana 4 mazhab ya, pendapat mainstream 4 mazhab, pendapat resmi 4 mazhab itu wajib kodok. Dan ada sebagian ulama di dalam 4 mazhab tadi dan juga ada di luar 4 mazhab yang mengatakan nggak wajib kodok. Oke, kalau yang dengan yang nggak wajib kodok gampang. Kalau pakai kaidah tadi berarti menurut mereka belum ada dalil lagi nih menunjukkan wajibnya mengkodok sholat untuk orang yang sholat meninggalkan sholat sengaja. Yang ada cuma dalil meninggalkan sholat lupa dan ketiduran. Kalau sengaja nggak ada. Sesuai dengan kaidah ini, kalau mereka pakai berarti ya sudah, berarti nggak wajib kodok. Nah, dan ini bisa dapat pembenaran dari sebagian ulama yang memaknai seperti Mu'atufi bahwa amrin jadid itu harus nas, nggak bisa kias dan nggak bisa ijma. Amrin jadid harus dalil yang berupa nas, ini ayat atau hadis. Kita singkirin dulu diskusi dengan pihak ini, walaupun pendapatnya juga serius. Kita geser dulu. Kita bahas dengan sesama 4 mazhab yang sama-sama bilang qada sholat orang yang ninggalin sholat sengaja itu wajib tetap. Ya. Meskipun banyak. Gimana? Sementara tadi kan dikatakan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bilang kalau qada mesti butuh dalil baru. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali gampang dia karena memang seperti di sini Muqaddamah dalam Rawdah misalnya. Ya gampang aja. Kewajiban qada sholat orang yang ninggalin sholat sengaja itu pakai perintah yang pertama. Perintah untuk sholat. Gak usah butuh perintah baru. Tapi gimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang bilang butuh perintah baru? Ayo. Apa dalilnya mazhab Syafi'i? Apa ada hadis? Apa gimana? Ayo, ada yang mau ngasih ide? Ya, ada 2 cara menjawab. Cara menjawab pertama ya, adalah ya ada dalil lain. Yaitu sabda Nabi SAW walaupun umumnya. Fadainullahi ahaqqu bil qada. Utangnya Allah lebih wajib untuk dibayar. Nah, termasuk utang sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu kayak orang punya utang nggak dibayar sengaja. Maka wajib diqada, dibayar. Kebanyakan berdalilnya nggak begitu, tapi pakai dalil lain yaitu kias. Kan bi amrin jadid artinya apa tadi? Bidalilin munfasil. Maka cukup kias. Kiasnya apa? Lah, kalau lupa dan ketiduran aja. Yang itu di luar kehendak manusia sebetulnya. Itu dihukum ya, Kak. Dikasih hukuman. Meskipun sholat waktunya udah lewat tetap wajib ngerjain sholat. Apalagi orang yang ninggalin sholatnya sengaja. Lebih layak dihukum. Jadi memandang bahwasanya perintah mengqadha salat adalah bentuk hukuman. Karena waktu salat udah lewat sebenarnya, tapi dia tetap dihukum harus ngerjain. Oke, tahu dari mana kalau itu hukuman? Adalah riwayat Muslim. La kafarata lahu illa dzalik, tidak ada hukuman buatnya kecuali itu. Jadi Nabi menyebut ya, dan ada beberapa riwayat lain fa kafaratuhu an yusalliya idza dzakaraha misalnya. Hadis dengan lafal begitu.
Nabi menyebut sholat lagi, mengqadha sholat. Bagi yang meninggalkan sholat ketiduran dan lupa, itu Nabi sebut sebagai kafaroh. Kafaroh itu hukuman. Maka itu hukuman. Lah kalau lupa dan ketiduran jadi hukum, apalagi orang ninggalin sengaja, lebih layak dihukum. Maka lebih wajib lagi untuk menunaikan sholat qadha. Gitu ya. Jadi memandang sebagai hukuman berdasarkan riwayat kafar. Jadi bukan dipandang sebagai bonus. Seperti pandangan ulama yang nggak mewajibkan qadha, pandangannya kalau orang yang nggak sengaja karena lupa atau ketiduran dikasih bonus, boleh ngerjain, boleh qadha. Kalau nilai sengaja nggak dapat bonus. Nah, sudut pandang agak berbeda. Tapi lebih dalam kasus ini lebih berat ya. Keunggulan yang mengatakan tetap wajib qadha. 5. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanallah. Yang dikasih dalam lain-lain. Assalamualaikum. Ya, pamit ya.